Al-Quran itu banyak sekali hal yang harus kita kuasai. Yang pertama dari tata cara bacaannya. Yang kedua diikuti dengan memperindah bacaannya. Itu memang harus dilantunkan, belajar. Kemudian yang ketiga mentadaburi, merenungi makna-maknanya. Gitu. Kemudian baru menghafalnya. Dan yang terakhir mempraktekkannya. Jadi memang ini harus dikuasai. Jadi yang pertama itu membacanya dengan benar, dengan tajwid ya, penyebutan huruf hijaiyahnya yang benar. Kemudian harus memperindah suaranya, bacaannya ya. Karena Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak memperindah bacaannya. Kemudian yang ketiga, tadabbur, merenungi makna-makna ayatnya ya. Kemudian baru yang keempat menghafalnya dan yang kelima mempraktikkan isinya. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita umur pada hari ini, sehingga kita masih bisa menambah kantong-kantong amal soleh kita dengan segala macam aktivitas, baik yang Allah wajibkan ataupun sunnah, minimal sekali adalah yang dimubahkan. Dan kita harusnya juga menyibukkan diri dengan amal-amal soleh tersebut, sehingga kita jauh dari segala macam pelanggaran yang merupakan konsekuensi dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita ibu-ibu sekalian yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, 100 ide praktek atau praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Setelah panjang lebar kita membaca tentang kata-kata mutiara dari penulis, kemudian juga muqaddimah atau pendahuluan, serta juga pondasi dasar daripada pendidikan yang diharapkan bisa membentuk keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan soleha, maka kita akan masuk ke 100 ide untuk mendidik keluarga. Jadi sekarang sudah mulai masuk poin-poin 1 sampai poin yang ke-100. Kita akan baca ibu-ibu sekalian di halaman 25 ya. 100 ide untuk mendidik keluarga. Kata penulis, penting untuk diketahui. Penting untuk diketahui, ini adalah 100 ide untuk mendidik keluarga yang saya gali dari alam nyata dan saya ambil dari orang-orang yang pernah mencobanya. Dari sini kita garis bawahi dulu, berarti penulis menyampaikan tentang pengalamannya dan hasil penelitian lapangan. Dan ini adalah sebuah data yang paling valid ya. Jadi kalau kita tidak asing, kalau memang pernah kuliah misalnya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, semua itu umumnya diadakan penelitian lapangan. Itu tujuannya agar kita mendapatkan data yang valid. Dan ada contohnya. Contohnya itu adalah contoh kasus dari misalnya kalau ekonomi di perusahaan ini dan perusahaan itu. Atau contoh kasus misalnya di satu rumah tangga, di satu negara atau di satu kota ini dan kota itu misalnya. Nah semua ini ya itu adalah data valid yang memang sangat baik untuk digunakan sebagai landasan ya. Nah, itu yang dikatakan oleh penulis ini. Jadi 100 ide yang akan kita baca ke depannya. Kita akan mulai dari ide yang pertamanya. Itu adalah memang beliau gali dari alam nyata dan diambil dari orang-orang yang pernah mencobanya dan berhasil tentunya ya. Lalu dia mengatakan selanjutnya, saya menyuguhkannya kepada Anda, silakan Anda mengambil apa yang Anda sanggup. Artinya dari 100 poin ini bukan berarti semuanya juga orang harus maksimal, tapi saya coba untuk memberikan poin-poin ini yang dirasa sanggup untuk dijalankan silahkan, atau yang sudah pernah dijalankan tinggal disempurnakan. Menerima apa yang menurut Anda bermanfaat, apa yang sesuai dengan sarana yang memungkinkan pada Anda. Nah ini juga penting ya.
bagi seorang guru, dia menyampaikan kepada siapapun muridnya untuk tidak membebankan mereka di atas kemampuannya. Jadi bisa bertahap dalam mencapai sebuah level tertentu dari ilmu pengetahuan itu. Apa yang selaras dengan kecenderungan keluarga Anda dan apa yang seiring dengan tabiat hidup dan kemampuan Anda atau mereka. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa tidak mampu. Artinya setelah nanti dibaca pun poin demi poin, maka jangan merasa oh kayaknya saya nggak bisa. Tapi coba dulu dan itu coba dipilih yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita tergantung skala prioritasnya. Baik, beliau membagi 100 ide ini di beberapa judul induk. Ya. Kalau kita lihat di daftar isi, kita kembali ke daftar isi, bisa dilihat di awal-awal dulu ya. Di lembaran kertas ketiga dari awal buku kita ini, ada daftar isinya. Di situ kita lihat 100 ide ini, itu dibagi menjadi 4 atau dibawa 4 induk judul. Ya. Yang pertama itu tentang ilmu. Ini tidak kurang dari sekitar 12 atau sekian belas ide berhubungan dengan masalah ilmu. Kemudian yang kedua, amal keluarga. Ini juga akan dibagi sekian belas poin. Poin ketiga, partisipasi keluarga dalam berdakwah kepada Allah. Ini juga akan dibagi. Dan yang keempat, menata diri, menata jiwa mereka dan meluruskan perilaku mereka. Nah, dari 4 induk judul inilah ada 100 ide tersebut. Ya. Jadi ini menurut saya sangat sistematis. Ya. Sebagai seorang penulis ini sangat sistematis. Karena beliau bukan hanya sekedar menaruh 100 ide, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Tanpa ada mengarah dan mengerucut ke induk judul. Induk judul itu sangat membantu ya. Kayak misalnya kita membahas tentang masalah sholat. Nah, judulnya kemudian dibuatlah misalnya kalau di bab fikih poin 1 adalah sholat. Kemudian di bawahnya ada bab-bab lagi. A tentang wudu, B tentang syarat-syarat dan kewajiban sholat, C tentang waktu sholat, D tentang azan, iqamah, seterusnya. Ini nanti akan membuat pembaca itu lebih mengerucut dan lebih tertata rapi ya dalam menerima ilmu tersebut. Nah, ini kurang lebih gambaran positif dari cara atau metode yang digunakan oleh penulis. Baik, jadi dari 4 judul induk itu kita akan pelajari sekarang yang pertamanya, yaitu masalah ilmu. Kembali lagi ke masalah ilmu. Tapi sekarang lebih detail. Kalau kemarin kita pelajari landasan atau pondasi ilmunya, sekarang kita bicara lebih kepada prakteknya. Bagaimana ilmu itu diterapkan dalam rumah kita. Beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai motivasi awal agar kita bisa menerima kalau ilmu itu adalah poin pertama yang harus kita pikirkan dan harus kita jadikan sebagai skala prioritas dalam keluarga kita agar bisa menjadi keluarga yang saleh atau keluarga yang baik. Bunyinya firman Allah SWT surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus ilmu Ustaz? Kenapa bukan misalnya kebebasan berfikir? Kenapa bukan begini dan begitu misalnya ya? Dalam membentuk keluarga yang baik. Nah, nanti akan disebutkan alasannya adalah ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memang akan memuliakan secara khusus, mengangkat derajat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Belajar seperti ibu-ibu duduk seperti sekarang mendengarkan, itulah yang dimaksudkan. Ya, poin pertama berhubungan dengan ya pondasi yang perlu difahami dalam membentuk keluarga yang baik. Kemudian mulailah terinci sekarang. Kira-kira dalam masalah ilmu di rumah ini apa yang harus kita lakukan? Penulis mulai berbagi. Yang pertama, mengadakan kajian harian atau minimal mingguan dengan keluarga. Materinya patut diragamkan, divariasikan,
terkadang sirah, terkadang fikih, terkadang akidah, terkadang adab dan budi pekerti, dan terkadang keutamaan dan sifat-sifat mulia. Kajian ini mendidik kedisiplinan keluarga dalam urusan waktu dan tempat, menambah ilmu mereka, meluruskan amal perbuatan mereka, menguatkan hubungan sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya, menambah kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka. Waktu yang bisa dipilih adalah sesudah subuh di hari libur atau sesudah asar di hari Jumat. Baik, kita bahas dulu poin pertama ini. Poin pertama ini saran penulis ya, dan ini sangat ideal kalau bisa dilakukan. Harus ada kajian. Kajian ini bisa kalau sang suami memang atau sang ayah ini punya kapasitas waktu, ilmu yang cukup, maka dia duduk untuk membedah buku misalnya, membacakan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, atau siapa saja anggota yang ada di rumah. Kemudian dibedahlah kajian tersebut, diberikan pemahaman sebagaimana layaknya pengajian umumnya. Atau kalau tidak, maka mereka sepakat kalau ada kajian yang bisa diikutin keluarga tersebut. Ya, saya menemukan misalnya cukup banyak di kajian-kajian kami juga, seperti kalau di Blok M hari Rabu malam itu biasanya memang mereka datang keluarga, suami istri, ada yang bawa anak-anaknya. Mereka memang luangin waktu. Ya mungkin kebetulan karena kajian kami itu seminggu sekali, sepekan sekali, tapi bisa saja keluarga ini kalau sudah merasa ketagihan dengan ilmu, biasanya mereka akan menghadiri juga majelis-majelis ilmu yang lain. Tapi dijadikan sebagai program keluarga. Nah itu yang paling penting, ada program keluarga untuk kajian. Kalau bisa harian sangat ideal. Kalau nggak bisa harian, maka minimal beliau mengatakan adalah sepekan sekali, ya, atau seminggu sekali, itu minimal. Karena memang pondasi keimanan, kita kan kalau sudah punya iman itu ibu-ibu sekalian, kita bisa berubah total. Dari orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang yang pelit jadi dermawan, itu karena ilmu. Ya. Maaf, itu karena iman. Dan iman itu tidak bisa datang tanpa ilmu. Tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Jadi kalau orang mengkhayal tuh, kalau misalnya tiba-tiba mau jadi orang soleh atau soleha tanpa pernah dulu di majelis ilmu, nggak mungkin. Makanya Nabi SAW menjadikan itulah pondasi awalnya mendatangkan keimanan. Di kota Madinah beliau mengkhususkan pada saat membangun masjid beliau dan rumah beliau, maka beliau lowongkan di belakang masjidnya itu ada satu tempat namanya Suffa. Ya, kalau pernah masuk di Raudhah, kalau sekarang itu begitu kita masuk di pintu Raudhah, maka di bagian belakang rumah Nabi ada kotak di situ. Ruangan cukup besar, kapasitasnya sekitar untuk 300 orang. Ya. Itu Nabi SAW khususkan untuk para penuntut ilmu. Beliau betul-betul memang peduli sekali dengan masalah ini. Dan beliau sangat gembira kalau kedatangan ada kaum muslimin yang ingin belajar. Setiap kali mereka datang, ya Rasulullah saya ingin belajar. Ada yang mengatakan saya tidak punya kemampuan misalnya. Maka Nabi SAW tanggung semuanya. Ya, Nabi SAW tanggung tempat tinggal mereka, mereka boleh nginap situ, makan minumnya ditanggung. Dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW karena tetangga dengan Nabi langsung. Dalam masjid tapi bagian belakang dan tetangga rumah Nabi SAW. Dan seringkali ashabus suffa ini atau orang-orang yang ada di suffa itulah orang yang ditemuin langsung oleh Nabi SAW di saat wahyu turun pertama kali. Karena mereka orang yang selalu standby di situ. Ya mirip kalau kita pesantren sekarang ya. Dan mereka standby, mereka tidak kerja apa-apa. Apalagi umumnya yang ada di Ashabus Suffa sekitar 300 orang sahabat itu orang-orang miskin. Jadi mereka tidak punya aktivitas di luar masjid ataupun tempat mereka yang sudah disiapkan oleh Nabi SAW. Sekaligus itu menjadi ajang kesempatan bagi sahabat-sahabat yang kaya untuk meraih pahala dari mereka. Jadi cukup banyak sahabat yang mengirim makanan, mengirim pakaian itu kepada Ashabus Suffa ini. Dan Nabi SAW sangat gembira. Setiap ada yang datang menuntut ilmu, beliau mengatakan, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Beliau selalu saja menyambut dengan sangat gembira. Di masa Nabi SAW, tingkatan-tingkatan penuntut ilmu berbeda-beda. Ya, tingkatan yang paling tinggi levelnya itu adalah yang memang mereka selalu tiap hari hanya menghabiskan belajar dari Nabi. Mereka nggak punya aktivitas lain. Mereka itulah yang ada di Ashabus Suffa itu, ya, di belakang masjid Nabi. Jadi mereka betul-betul dari pagi sampai pagi lagi
Kerjanya cuma kayak di pesantren, duduk, tunggu, dengarkan hadis, bertanya pada Nabi gitu ya. Mereka memang itu pekerjaannya. Nah, level yang kedua adalah orang yang datang sholat 5 waktu bersama Nabi SAW. Tapi mereka punya aktivitas yang lain. Seperti misalnya mereka tetap punya pekerjaan, ada di masa itu ada perkebunan, ada toko di pasar, mereka aktivitas gitu ya. Azan mereka ke masjid. Nah ini kalau kebetulan di masjid ada pertanyaan yang mereka tanya kepada Nabi langsung. Atau kalau Nabi pas sampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu maka mereka duduk mendengarkan. Nah, tapi ini tidak standby seperti kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama betul-betul memang mereka tinggal di belakang rumah Nabi atau belakang masjid Nabi itu betul-betul standby 24 jam. Setiap saat kadang-kadang wahyu turun, Nabi langsung ketemu mereka dulu, lalu Nabi sampaikan ya kepada mereka. Nanti mereka lah yang menyebarkan kepada orang-orang lain. Nah ini contoh-contohnya kalau kita tahu namanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya Abu Hurairah, Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis. Ya mereka tuh rata-rata di posisi-posisi ini. Makanya tidak semua sahabat banyak meriwayatkan hadis. Orang-orang tertentu saja. Kemudian level yang ketiga penuntut ilmu di masa Nabi SAW adalah orang-orang yang datang, misalnya sepekan sekali, hanya datang Jumat saja. Mereka tinggal cukup jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka hanya bisa meluangkan waktu karena aktivitas di luar Madinah atau di pinggiran kota Madinah, itu mereka hanya datang sholat Jumat bersama Nabi. Jadi dengerin khutbah. Berarti kan ada ilmu juga di situ. Nah ini mereka datang cuma sepekan sekali. Level selanjutnya yang keempat adalah orang yang datang di saat dia ada waktu. Sebulan sekali dia sholat 5 waktu, dia sholat Jumat itu di perkampungannya dia. Ya. Karena dulu di masa Nabi SAW kalau kita gambarkan meja ini sebagai kota Madinah, itu banyak sekali suku-suku di dalam. Banyak suku-suku di dalam. Setiap suku itu punya masjid juga. Mereka punya komunitas. Jadi ada juga mereka sholat 5 waktu saja. Mereka tidak ke Masjid Nabawi. Nah ini kadang-kadang kapan ada waktu mereka rindu dengan Nabi. Mereka ingin sholat sama Nabi baru mereka datang. Gitu. Kemudian yang terakhir level itu adalah orang yang datang sekali seumur hidup. Ada sebagian sahabat di masa itu mereka datang, mereka masuk Islam. Lalu kemudian mereka belajar dengan Nabi lalu mereka pulang ke kaumnya. Ya. Kalau pernah dengar namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini Abi Dzar Al-Ghifari, beliau masuk Islam di Mekah di tangan Nabi SAW, kemudian beliau pulang ke kaumnya, langsung pulang ke kaumnya, nggak ketemu sama Nabi kecuali setelah sekian tahun. Nah tapi semua ini intinya mereka belajar ya, tinggal ibu menyesuaikan kira-kira seperti apa. Tapi usahakan jangan lewat waktu-waktu kehidupan kita yang tidak menghadiri kajian ya. Dan alhamdulillah ini sering kami sampaikan kalau mau mengikuti sekarang dengan di masa kita ini sangat mudah ya. Ideal sekali karena media itu sangat mudah. Saya sarankan ibu-ibu download ceramah-ceramah di medsos kami itu, yang penting sudah melalui proses edit tentunya dan kami sudah angkat di media, silakan diambil, di-download, taruh di flash disk, dicolok di mobilnya misalnya. Jadi setiap saat bisa selalu mendengar ya, dan bisa continue. Apalagi memang kurikulum yang kami buat di media kami itu, terutama di playlist YouTube itu adalah kurikulum kuliah sebenarnya. Membedah buku, kayak buku ini, kita kan sudah berapa kali di kajian ini selesai buku ya. Habis buku 1 kita ganti lagi buku yang kedua, buku yang ketiga. Sebenarnya itu kajiannya lengkap, sudah ada. Itu tinggal di-download, jadi setiap kali starter mobil atau ibu naik ke mobil, maka tinggal mendengarkan lanjutannya. Mungkin juga subhanallah bisa jadi penyebab hidayahnya supir, hidayahnya anak-anak, siapa saja tamu yang sedang ada di mobil gitu ya. Saya pernah diundang tablik akbar di Bali, kebetulan kepala panitianya seorang bapak yang sudah berumur gitu ya. Begitu dia starter mobil, subhanallah langsung ada ceramah saya. Bukan karena ceramah saya sebenarnya, cuma memang dia anaknya rupanya downloadkan di flash disk, kemudian dicolok di mobilnya, di medianya, kemudian setiap nyala nyambung ya. Dan ternyata itu karena continue, jadi misalnya dia cuma turun ke supermarket, dia turun ke masjid sholat, dia naik lagi nyambung lagi ceramah itu. Jadi kayak nyambung dia dalam keseharian, itu kan sangat baik ya, sangat positif.
Jadi mau nggak mau karena sering diulangi, maka akan banyak manfaatnya. Dan itu bisa di sini beliau mengatakan ragamkan, variasikan, ya. Terkadang sirah nabawi, terkadang masalah fikih, terkadang masalah akidah, terkadang masalah adab. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT di playlist YouTube kami mendekati sekarang angka 50 kajian buku. Jadi bisa ibu download gratis, bisa belajar, gitu kan. Misalnya dengan suami atau dengan anak-anak di rumah. Saya pernah kasih saran 1 jam sebelum tidur bisa dilowongin untuk mendengar kajian tersebut. Dan dikurikulumkan misalnya hari Senin belajar akidah. Kita ada bedah buku namanya Minhajul Muslim. Kurang lebih hampir 1000 lembar. Itu sudah dibedah semua kecuali bab warisan. Kemudian itu belajar akidah misalnya. Terus di situ juga sebenarnya di Minhajul Muslim ini kalau ibu mau fokus itu sudah sangat bagus sebenarnya. Karena dia ada bab akidah, ada bab adab, ada bab akhlak, ada bab fikih muamalah dan bab fikih ibadah dan fikih muamalah. Sebenarnya Minhajul Muslim itu satu buku sudah mewakili hampir semuanya ya. Makanya saya bahasakan itu adalah kamus Islam. Dengan izin Allah kita sudah membedah semuanya bab di situ. Kurang lebih 805, dia hampir 1000 lembar ya. Tapi kita sudah bahas hampir 900 lembar. Sudah ada di YouTube, tinggal ditonton saja. Nah dikurikulumkan misalnya hari Senin dengar masalah akidah Minhajul Muslim. Hari Selasa mau dengar masalah fikih pun bisa lagi di Minhajul Muslim. Tapi di bab fikihnya. Kita ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian hari Rabunya mau dengar tentang masalah adab dan tata krama misalnya budi pekerti, bab akhlak itu juga ada di Minhajul Muslim, bab adab juga ada. Jadi ini sudah cukup bagus ya. Itu baru dari kami, belum dari teman-teman asatidah yang lain. Hafidhahumullah. Semoga Allah SWT mudahkan untuk itu tentunya. Jadi memang kajian ini penting. Dan saya kemarin kedatangan seorang ustadz. Saya tidak usah sebut nama beliau, salah satu juga yang Masya Allah aktif di media ya. Tiba-tiba minta waktu, Anda mau ke Jakarta Ustadz, mau ketemu gitu. Baik silakan. Terus dia ingin membawa anaknya masih kecil. Kalau saya ingat anaknya itu mungkin 5 tahunan, ya, mungkin maksimal 5 tahun mungkin. Saya tidak sempat tanya umurnya. Rupanya anak ini dia bilang, ingin bawa anak-anak Ustadz. Oh iya, fadhal silakan saya bilang. Dia bilang, perlu sebagai informasi, anak ini waktu dia sudah mulai kenal handphone, ya, itu daripada dia sibuk dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat dia jauh dari agama, udah kita alihkan aja dia ke ceramah. Dan secara kebetulan ceramah antum yang dinonton. Jadi anak itu sudah berulang-ulang mendengar kajian sirah nabawi kami, kata ayahnya sampai dia hafal nama-namanya, dia hafal tempat-tempatnya, tahunnya. Itu sangat luar biasa gitu. Jadi kan manfaat yang sangat besar yang mungkin kita ini belajar sudah di umur-umur kita sekarang, mereka sudah bisa kuasai di umur masih kecil. Jadi jangan selalu menganggap anak kecil selalu aja kartun, selalu aja dikenal di alamnya. Enggak, biarkan mereka belajar ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Madhab itu mereka justru hafal Quran di umur 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Mereka itu memang sudah kalau ditanya masalah hukum di umur-umurnya sudah pada tahu, sudah pada faham. Karena memang itu yang menjadi pola di dalam rumah yang dididik oleh orang tua mereka. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga jangan terus-menerus kita mewariskan kepada anak-anak kelalaian-kelalaian yang membuat sudah cukup kita dulu lah. Gitu kan. Kira-kira apa manfaatnya mereka nonton Tom and Jerry misalnya? Gak ada kecuali hanya sekedar hiburan. Tapi itu pun buruk sekali. Buruknya karena pasti berantem terus. Dari awal sampai akhir isinya berantem. Dan uniknya berantem itu tidak mati-mati kan gitu. Kepalanya dipukul, jatuh dari tangga, kena strum. Mungkin kita orang dewasa akan berpikir, itu kan kartun. Tapi anak-anak kita belum tentu. Kan gitu. Sebuah tontonan misalnya ada adegan ciuman di situ. Kita mungkin orang dewasa kadang-kadang juga terpengaruh kalau kita memang nonton. Dan kalau misalnya kita pun berakal kita mengatakan itu tradisi mereka. Tapi kalau anak-anak kita beda. Mereka akan berpikir saya kalau besar saya harus seperti itu. Ya, anak kecil dan kemudian berpikir dia juga harus punya teman lawan jenis. Dia juga harus menciumnya seperti itu misalnya. Dan ini kan jadi masalah. Ya. Dan jangan selalu dianggap remeh terus. Biarkan mereka faham apa yang Allah perintahkan di masa kecil mereka.
Demikian pula apa yang Allah haramkan. Ya. Sehingga betul-betul mereka bisa terdidik dari sisi agama walaupun mereka masih sangat kecil. Ya. Dan saya sudah bilang poin penting. Kita harus pahami kalau apa yang terjadi pada kita dulu hal-hal yang kurang ya. Misalnya kita belum bisa mengaji kecuali umur 20 atau 30 tahun. Mungkin tajwidnya sudah mulai bagus mungkin di umur 30 tahun, 40 tahun misalnya. Jangan anak-anak kita hal yang sama gitu. Ya sudahlah, ibu juga begitu kok dulu. Enggak. Tutupi kekurangan kita justru dengan memperbaiki anak-anak tersebut ya. Itu poin penting yang harus kita garis bawahi di sini. Baik, itu kurang lebih poin pertama dari 100 ide ini, bagaimana menghidupkan kajian harian, minimal pekanan, variasikan, dan sudah kami banyak tadi kasih ide-ide. Selain kita bisa kajian sendiri dengan keluarga atau kita keluar ke kajian bersama keluarga menjadikannya sebagai hiburan keluarga. Tidak selamanya harus masuk ke mall atau tempat main anak-anak. Bukan tidak boleh ya. Tetapi jadikan kajian itu adalah salah satu program hidup mereka. Sehingga mereka merasa hiburannya adalah kajian. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan untuk kepala rumah tangga mengisi materi misalnya, atau tidak memungkinkan keluar pun, maka dijadwalkan. Ini tidak bisa dinegosiasi lagi. Yang terakhir, dengarkan melalui media ya, minimal sehari 1 jam misalnya, dan waktu yang terbaik adalah waktu-waktu lowong. Anak-anak itu terutama banyak sekali waktu lowongnya, apalagi kalau belum sekolah, itu banyak sekali waktu lowong di mana kita bisa mengisi dia dengan kajian-kajian tersebut. Baik, yang kedua dari ide dalam ilmu ini adalah menghafal Al-Quranul Karim, yaitu dengan menentukan ayat atau beberapa ayat yang diberikan sebagai kewajiban pagi hari bagi anggota keluarga. Lalu waktu tasmi' itu memperdengarkan ya. Jadi maksudnya dia store, ibu dengar anaknya baca seperti apa ya, itu tasmi' namanya. Ditentukan di antara mereka sesuai dengan keadaan mereka. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur, daw'uhu mithlu daw'is syams, wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima ad-dunya." Fayaqulan bima kusina hadha, fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, sangat terang. Kedua orang tuanya pun akan dipakaikan 2 pakaian kebesaran yang tak akan tertandingi oleh dunia seluruhnya. Kedua orang tuanya akan berkata, "Apa yang menyebabkan kami diberikan pakaian seindah dan semewah ini?" Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, "Karena pengambilan atau penghafalan Al-Quran oleh anak-anak kalian." Ada footnote nomor 13 di bawah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 1 halaman 568, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Muslim, dan keduanya maksudnya Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Disetujui kesahihannya oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi seorang ulama besar tentunya yang memang juga meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Baik, sebelum kita melanjutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, coba kita lebih dalam memahami masalah ini. Ibu-ibu sekalian, Al-Quran adalah kitabullah. Ini kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap sesuatu yang berlalu begitu saja. Oh Al-Quran, oh iya sudah. Atau kita dengarkan tilawah, kita mengatakan oh ini sudah cukup. Tidak, Al-Quran itu banyak sekali hal yang harus kita kuasai. Yang pertama dari tata cara bacaannya. Yang kedua diikuti dengan memperindah bacaannya. Itu memang harus dilantunkan, belajar. Kemudian yang ketiga mentadaburi, merenungi makna-maknanya. Gitu. Kemudian baru menghafalnya. Dan yang terakhir mempraktekkannya. Jadi memang ini harus dikuasai.
Jadi yang pertama itu membacanya dengan benar, dengan tajwid ya, penyebutan huruf hijaiyah yang benar. Kemudian harus memperindah suaranya, bacaannya ya. Karena Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak memperindah bacaannya. Kemudian yang ketiga, tadabbur, merenungi makna-makna ayatnya ya. Kemudian baru yang keempat, menghafalnya, dan yang kelima mempraktikkan isinya. Jadi bukan cuma lewat begitu saja. Ibu silakan muhasabah diri sendiri. Berapa kali ibu berinteraksi dengan Quran dalam sehari. Lupakan dulu masalah bacaan dalam sholat. Di luar sholat kita bicara. Kalau ibu mengatakan kan dalam sholat saya baca Ustaz, itu nggak cukup. Di luar sholat sudah nggak luangin waktu untuk membaca Al-Quran. Baca dengan bacaan yang benar. Dan Alhamdulillah sekarang bisa belajar tahsin online pun bisa ya. Maka bisa membacanya ya. Dan insya Allah kami pun di Condet ada rumah Quran, tenaga-tenaga pengajarnya bisa berinteraksi, bisa ibu-ibu ikut online ya, bisa juga kalau mau ke lokasi, kadang-kadang ada sebagian mereka di saat mereka punya waktu lowong bisa diundang, khusus buat kelas untuk tahsin. Kemudian jangan lupa coba belajar untuk melantunkannya dengan indah ya, karena memang melantunkan suara dengan indah ini dalam bagian daripada agama kita. Waktu Bilal, waktu seorang sahabat bernama Abdullah mimpi azan. Di awal-awal Islam belum ada lafaz azan kayak sekarang. Ini sebagai contoh saja Bapak kedudukan pentingnya memperindah suara dalam bacaan. Di awal-awal Islam belum ada lafaz azan. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencari tanda. Ada di antara mereka yang mau pakai trompet seperti Yahudi. Ada di antara mereka yang mau pakai lonceng seperti Nasrani untuk memanggil sholat. Sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah mimpi. Dia lihat ada satu orang dalam mimpinya sedang membawa lonceng. Maka dia bilang dalam mimpi, karena tidak bisa ditata juga kata-kata dalam mimpi begitu saja mengalir. Dia mengatakan, bisa nggak kamu jual lonceng itu buat kami? Ya, maka kata orang dalam mimpi itu, dan ini tentu malaikat yang dimaksudkan, mengatakan untuk apa kamu lonceng ini? Kata Abdullah, supaya kami jadikan sebagai tanda sholat kami. Maka orang itu mengatakan, maukah saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Dia mengatakan iya. Kata Abdullah iya. Maka orang itu mengajarkan lafaz azan sebagaimana kita tahu. Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Setelah selesai dia terbangun, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, mimpi yang sangat baik. Lalu apa kata Nabi? Ajarkan lafaz yang kau dengarkan dalam mimpimu kepada Bilal. Kenapa? Karena Bilal lebih indah suaranya dari kamu. Padahal yang mimpi Abdullah. Kenapa bukan Abdullah yang jadi muazzin? Karena memang orang memanggil orang sholat harus suaranya indah. Supaya orang tertarik. Ada sebagian muazzin karena indahnya suaranya kita jadi tertarik untuk mendengar, untuk sholat. Karena begitu. Nah begitu juga dengan bacaan Quran. Karena kata Nabi SAW, tidak ada diizinkan aku untuk memperindah suara sebagaimana diizinkannya memperindah suara pada saat membaca Al-Quran. Jadi terus saja kita belajar untuk lantunkan ya. Sebagian orang sayangnya cuma sibuk memperindah suaranya di lagu-lagu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah membaca Al-Quran. Caranya sederhana. Coba dengarkan korek-korek dunia. Ya, kalau mau paling gampang imam-imam Masjid Haram, Imam Masjid Nabawi. Ya, sekarang banyak aplikasi, suara-suara mereka bisa didengar. Kita kalau tinggal ketik YouTube saja tentang Imam Haram akan keluar banyak. Dr. Yasir Dosari, Dr. Abdullah Juhani, ya Syekh Abdurrahman Sudais, ya banyak yang lain-lain itu semua bisa kita dengarkan. Dan pilih mulai dari surah tertentu aja. Misalnya ibu pengen surah Maryam aja misalnya. Atau yang ibu hafal lah dari juz 30. Jangan baca sendiri gitu kan. Tapi coba dengar bagaimana mereka melantunkan. Ya, bagaimana metode mereka tinggi, rendahnya gitu kan. Itu penting sekali. Walaupun sebenarnya ini sangat berpengaruh juga dalam memahami makna ayat ya. Karena sebagian imam-imam haram itu mereka kadang-kadang meninggikan suaranya di saat disebutkan tentang azabnya Allah, tentang umat-umat yang Allah binasakan sebelumnya, itu supaya lebih menyentuh. Biasanya kalau Ramadan begitu ya. Nah beruntunglah orang yang faham bahasa Arab sehingga dia bisa mengikuti lantunan ayat itu. Bahkan kadang-kadang mereka sampai menangis ya.
Dan kalau misalnya ada tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka malah membuat suara mereka lebih cenderung kepada merenungan atau kesedihan, ya, supaya mereka itu betul-betul merasa ini sebuah nikmat yang harusnya disyukuri dan sebagian rupa lah. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang pertama itu betul-betul bacanya benar sesuai dengan tajwid dan jangan ditunda-tunda. Mulai sekarang harus terus memperbaiki bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memperindah suara tersebut. Tujuannya bukan riya, untuk kita baca sendiri, kan itu. Kemudian yang ketiga baru tadabbur. Nah, tadabbur ini kita memilih beberapa ayat Al-Quran dalam sehari khusus untuk ibu dengar dan baca terjemahannya. Ya, dan saya selalu sarankan, ini saran saya, semoga saja bisa seluruh masyarakat kita tahu yang dari kalangan muslimin. Jadi kalau dengar tilawah Al-Quran, usahakan selalu ada terjemahannya. Itu sangat besar efeknya, ya. Walaupun cuma 10 ayat, 5 ayat yang didengar, tapi dengan terjemahan kita lebih tersentuh. Oh, ternyata ini pesan Allah gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke hafalan. Nah, jadwalkan hafalan itu, dijadwalkan. Masa sekian tahun hidup itu terus inna ataina wal asr terus gitu kan. Tabat tiada, tidak ada tambahan sama sekali. Jadwalkan supaya bertambah. Bertambah, anggaplah dalam sehari bertambah 2 ayat saja. Masa nggak bisa tambah 2 ayat, 3 ayat dalam sehari gitu kan. Dicicil dan mulai saja dari surah-surah yang paling kita suka. Anggaplah juz 30 dulu jadi target misalnya. Habiskan juz 30 itu ada berapa surah, ditambah terus hafalannya. Dan caranya supaya tidak lupa diulang-ulangin. Dipakai dalam sholat sunnah, dipakai dalam sholat wajib. Lagi di mobil, ulangin hafalannya gitu kan. Dengarin lagi kembali para ulama-ulama dan para qari bagaimana bacaannya mereka. Jadi memang peduli dengan Al-Quran itu penting. Menganggap ini sesuatu yang penting. Karena ini pedoman hidup setiap muslim. Baru kemudian dipraktikkan isinya, hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukumnya biasa dengan kelas ya seperti ini pengajian sehingga kita menyampaikan atau seorang ustadz atau guru menyampaikan Allah berfirman begini Bapak Ibu sekalian, ini loh artinya, ini ilmu yang harus diambil atau hikmahnya, maka kita jadi belajar. Intinya sebenarnya bagaimana kita menjadikan ini sebagai program wajib buat diri kita sendiri. Ingat 5 hal tadi ya, belajar dengan benar bacaannya, perindah suaranya, tadabburi, renungi arti-artinya, kemudian menghafal dan mempraktekkan. Dan ini jadikan program. Keluarkan biaya buat anak-anak. Kalau memang butuh guru untuk datang, kalau kita bisa mengajar sendiri bagus. Ya. Dan ini penting sekali karena memang Al-Quran butuh dipedulikan. Salah satu yang kita dapatkan sebagai orang tua, perhatikan tadi hadis yang kita sudah baca. Saya ulangi lagi terjemahannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca Al-Quran, dia sendiri baca Al-Quran, dia mempelajarinya, pelajari hukum-hukumnya, mempelajari ya makna-maknanya, mengamalkan isinya, maka pada hari kiamat akan diberi mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dia ini si pembaca Al-Quran, mempelajari dan menghafalnya ini, dia akan dapat mahkota yang sangat terang, mengeluarkan cahaya seperti cahaya matahari. Lalu kemudian kedua orang tuanya, dan ini termasuk kata ulama salah satu pintu bakti kita kepada orang tua, yaitu bagaimana kita menghadiahkan untuk mereka yang terbaik di akhirat nanti sana. Di dunia mungkin semua orang bisa lakukan, kayak kasih makanan, kasih pakaian, jenguk kalau sakit, bantu kalau butuh apa, itu semua orang bisa lakukan. Kan? Tapi yang sulit orang lakukan adalah bagaimana dia meninggikan derajat orang tuanya di akhirat nanti. Itu cukup banyak ya. Dengan justru kita banyak beramal soleh, nanti amal soleh itu juga akan dipanen oleh orang tua kita pahalanya. Dan termasuk juga dengan Al-Quran ini. Karena nanti hari kiamat orang tua kita kalau kita mempelajari Al-Quran tadi ya, memperindah suaranya, mentadaburi makna-maknanya, menghafal dan mempraktikkan, maka kedua orang tua kita akan diberikan pakaian, di sini dikatakan ya. Dan kedua orang tuanya dipakaikan 2 pakaian kebesaran. Maksudnya dianggap 2 pakaian itu adalah bagian atas dan bawah tubuh yang tak tertandingi oleh semua kekayaan dunia. Jadi pakaiannya itu sangat indah sekali hari kiamat dikasih. Orang-orang semua menyaksikan kedua orang tua kita hanya karena kita mempelajari Al-Quran tersebut. Lalu kedua orang tuanya akan mengatakan, apa yang menyebabkan kami diberi pakaian ini?
Bukan mereka tidak terima, tapi mereka justru karena terkagum-kagum. Ini pakaian luar biasa nih. Dari mana kami dapatkan? Lalu ingat jawabannya di sini. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada kedua orang tua itu karena pengambilan dalam kurung penghafalan Al-Quran oleh anak kalian. Jadi kalau kita sendiri belum sempat, orang tua kita, kita belum sempat, maka jangan sia-siakan anak-anak, gitu kan? Anak-anak harus untuk belajar agama lebih dalam lagi. Jadi bukan opsional itu untuk masukkan anak-anak kita ke sekolah agama, ya. Pesantren itu bukan opsional, atau Islamic boarding school itu bukan opsional. Itu satu kewajiban yang untuk menyelamatkan masa depannya dia dan menyelamatkan diri kita. Selain ilmu agama, ibu-ibu sekalian bisa kursus. Ilmu agama nggak bisa kursus, nggak bisa kursus, ya. Nggak bisa kita pesantren kilat 1 minggu lalu faham semua agama, nggak bisa. Tapi semua yang lain bisa. Apa saja kita ingin bisa kursus. 2-3 bulan bisa selesai agama, nggak bisa. Ibu belajar seperti ini pun bertahun-tahun. Setiap hari masih belum habis ilmu agama itu. Kami dulu waktu belajar di Madinah, dari SMP belajar agama, SMA belajar sampai S1. Saya sempat berpikir, oh apa sudah cukup ya ilmu agama ini. Ternyata setelah turun di medan lapangan dakwah, malah seperti tidak punya ilmu sama sekali. Masih terus harus baca buku, harus dengarin lagi ceramah-ceramah para ulama, murajaah, menyusun materi. Jadi nggak bisa kita menganggap ilmu agama itu bisa dengan spontanitas, hanya kursus sekali atau pengajian sebulan sekali, pengajian seminggu sekali cukup. Itu nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup, ya. Jadi teman-teman sekalian, berikanlah kemuliaan untuk diri kita dengan anak-anak kita dididik dengan baik dan mulai dengan Al-Quran. Selanjutnya dinukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat umurku 10 tahun. Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Beliau menceritakan waktu Nabi meninggal saya masih 10 tahun dan di saat itu aku sudah menghafal surah-surah Al-Mufassal. Ya, maksudnya surah-surah yang panjang dalam Al-Quran. Jadi di saat 10 tahun. Dikatakan saat berkendaraan bersama bisa dimanfaatkan untuk tasmi' atau mendengar setoran hafalannya anak-anak. Dan murajaah atau mengulangi hafalan tadi. Dengan mendengar tilawah di mobil, ya. Serta tahsin tilawah. Memperbaiki bacaan. Mendengar ayat-ayat dari para qari' dan syekh. Jadi sering mendengarkan. Tapi saya sudah bilang tadi kalau ibu mau dengar atau ibu download atau didengar di handphone misalnya di media, usahakan yang ada terjemahannya, ya. Itu sangat baik sekali kalau misalnya ibu dengar aja surah Naba, surah Abasa, surah Al-Mursalat, ya, surah apalah dalam Al-Quran, ya, Al-Mujadilah, An-Nahl, An-Naml, banyak 114 surah. Ibu dengar fokus ke satu surah, ulang-ulangin aja. Oh ini ayatnya, ini terjemahnya, ini ayatnya, ini terjemahnya. Anggaplah misalnya 3 hari ini ibu hanya dengarkan surah Maryam saja. Misal. Gak ada masalah, bagus. Dengarin ayatnya. Kalau perlu kita setiap dia dengarin qari yang membaca satu ayat, kita stopkan dulu. Kita coba baca seperti mirip bacaan dia. Kemudian dengarkan terjemahannya. Pindah ayat kedua. Nah, kemudian baca lagi, ikutin, lalu lihat terjemahannya. Begitu terus, itu namanya tadabbur, ya. Tidak tergesa-gesa. Oh mau habisin langsung surah Maryam dalam 15 menit selesai. Itu bukan seperti itu, ya. Itu kalau bedain orang kalau mengulangi hafalan dengan tadabbur itu beda, ya. Kalau mengulangi hafalan biar ibu lagi tidak ikutin terjemahannya nggak apa-apa. Tapi kalau mau tadabbur nggak bisa. Kita harus betul-betul ayat demi ayat. Ayat tersebut dengan terjemahannya, ayat tersebut dengan hukum-hukumnya. Nah itu baru dia maksimal. Nah, jadi di poin nomor 2 ini jangan luput, ya, Al-Quranul Karim. Buat diri kita sama anak-anak. Sayang sekali kalau pengajian seperti ini kita selesai, oh iya ya tadi Ustadz bahas tentang itu. Udah selesai, berlalu begitu saja. Ini sayang sekali. Ya, ibu meluangkan waktu datang di sini bukan hanya untuk datang meramaikan majelis, sayang. Tapi bagaimana ibu datang mengambil pelajaran. Dan saya sudah sering bahasakan, kalau kita belajar seperti ini berarti kita bicara sekarang ke depan, kita nggak bicara masa lalu, ya. Kalau yang lalu-lalu ibu masih menganggap dirinya lalai, itu saatnya sekarang kita
Dari pengajian ke depan. Jadi kalau kita bahas tentang jujur misalnya, di masa lalu pernah ada bohong, kita tidak bahas masa lalunya. Berarti teguran sekarang datang kepada kita dan penyampaian, nah ini sekarang ke depan. Nah, mulai sekarang kita mulai jujur kan gitu. Nah sama ini, mulai sekarang kita berinteraksi dengan ilmu, majelis ilmu tadi, kajian harian, kita sudah mulai interaksi dengan Al-Quran dan yang berhubungan semua dengan, yang berhubungan dengan masalah Al-Quran. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kita akan masuk di poin yang ketiga dan kita tutup dengan ini ya. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Yaitu menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dengan dipilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan mereka dan kebutuhan mereka. Jadi sekarang sudah cukup banyak buku-buku yang diterbitin. Saya lihat cukup banyak buku-buku itu ya. Isinya cuma hadis-hadis. Kalau untuk anak-anak itu bahkan dengan warna-warna di alam anak-anak. Cukup besar tulisannya, kemudian dengan terjemahnya. Saya coba pernah praktekin sama anak-anak. Saya buka, kemudian saya coba, ayo kita hafal hadis ya. Saya pernah coba praktekin sekali aja. Kemudian saya coba bacain hadisnya, ayo hafal ya. Apalagi kalau kita hubungkan antara hafalan dengan hadiah setelahnya. Boleh saja. Nanti kalau siapa namanya si A hafal hadis ini atau surah ini, nanti apa yang dia minta kasih. Kalau mau minta apa saja, selalu hubungkan dengan setoran hafalan atau setoran hadis. Minta apa saja, ya. Usahakan dihubungkan dengan itu. Jadi kalau misalnya minta beli es krim, minta beli ini, minta beli itu, selalu oke. Tapi kita baca surah ini dulu ya, baca hadis ini dulu ya, gitu ya. Dan itu sangat bagus. Dan usahakan dalam mendidik ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akan sangat sempurna. Pendidikan orang tua pada anaknya berhubungan dengan agama kalau dia jelaskan dengan dalilnya. Jadi misalnya, nak ini nggak boleh ya, haram. Walaupun ibu tidak hafal, ibu buka misalnya ini loh, ada hadisnya begini bunyinya. Coba aja baca dalam bahasa Arab, lalu baca terjemahannya. Itu penting sekali. Mungkin bagi kita akan persentase efek daripada bacaan tersebut dengan dia akan beda. Bagi kita mungkin biasa saja, tapi bagi dia itu besar sekali efeknya. Karena dengan mengulang-ulangi lafaz tersebut maka akan membuat dia menghafalnya nanti ke depannya. Itu sangat bagus ya. Termasuk juga kalau misalnya ibu-ibu sudah masukin anaknya sekolah di sekolah-sekolah agama. Kemudian ada hafalan-hafalan Al-Quran atau ada hafalan hadis. Kalau dia bilang ibu atau umi atau apa saja anda dipanggil misalnya sama anak. Tadi belajar ini loh. Kemudian dia mau dengarin surahnya. Dengarin walaupun ibu tidak hafal. Iya nak iya ibu dengar ya. Baru biarin dia baca. Itu satu motivasi yang luar biasa. Jangan ibu bilang, ya sudahlah nak, ibu lagi ada aktivitas. Atau nanti kamu dengarkan di waktu lain. Jangan, di saat itu dia lagi semangat. Jangan dijatuhkan semangatnya. Dengarkan saja ya, dia baca. Kalau perlu kita ambil, sebentar ya, Umi ambil dulu ini misalnya. Diambillah, Al-Qur'annya atau mungkin aplikasi Al-Qur'an di handphone. Lalu kita dengarin bacaannya walaupun kita tidak hafal. Jadi ada dukungan yang besar dari orang tua untuk mendengarkan, gitu kan? Atau misalnya dia sampaikan ada hadis tadi disampaikan begini di sekolah, gitu kan? Kemudian kita dengarin apa yang dia sampaikan. Itu termasuk juga membantu ya jiwa mereka, gitu ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi di poin ketiga, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW dengan dipilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan mereka dan kebutuhan mereka. Jangan anggap remeh tentang hadis makan tangan kanan, ya minum tangan kanan, ya kemudian larangan untuk minum dan makan berdiri, misalnya ya tidak boleh bernafas dalam makanan. Itu ada hadis sendiri tuh, cukup banyak, sudah cukup banyak. Ada saya lihat kemarin juga masuk ke toko kami di Condet itu ada yang masukin buku, itu buku hafalan hadis berseri 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak, ya. Jadi kayak seperti kita bisa kurikulumkan buat anak-anak itu sangat bagus. Dikatakan oleh beliau di sini, caranya hadis ditulis di secari kertas, dikopi sesuai dengan jumlah keluarga yang mampu menghafal, lalu dibagikan kepada mereka untuk dihafal dan akan disimak di waktu tertentu yang disepakati. Ya, di sini tentu teman-teman sekalian yang dimaksud oleh beliau ditulis ini mungkin metode ini salah satu metode, tapi bisa kita pakai sesuai dengan yang beliau sarankan tadi awalnya. Masing-masing bisa pakai metode. Kalau tadi yang saya sarankan justru sudah beli aja buku yang sudah jadi. Ya. Cukup banyak buku, maka kita mulai membaca, anak-anak belajar, kita pun belajar. Dan ingat selalu ya, usahakan setiap permintaan mereka, setiap hari ada permintaan, hubungkan dengan setoran hafalan
ya, atau bacaan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Itu penting sekali. Bayangkan ini prestasi luar biasa kalau ibu bisa lakukan. Dalam sehari misalnya ada 10 atau 20 permintaan mereka. Berarti 10-20 kali mereka akan mengulangi sebuah ayat atau sebuah hadis. Satu ayat saja cukup. Satu hadis saja cukup misalnya. Nah itu sangat luar biasa. Efeknya akan sangat baik ya. Kemudian dikatakan beliau menyarankan hadis-hadis bisa diambil dari as-sahihain. Ini istilah bagi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Tentu ini gampang sekali sekarang di-download, banyak PDF-nya, banyak sekali. Arba'in An-Nawawiyah. Ini Imam Nawawi rahimahullah susun buku judulnya Hadis 40. Ini sangat masyhur. Di pengajian juga cukup banyak dibedah ya. Kemudian Riyadhus Shalihin ini juga sudah, kalau Riyadhus Shalihin ini sudah kita bedah ya. Di YouTube sudah sampai halaman 500-an kalau nggak salah. Itu setiap Rabu kajian ya. Kemudian ada Sahih Al-Kalim At-Tayyib ya. Ini tentang beberapa susunan hadis tentang perkataan-perkataan yang baik, isi hadis untuk motivasi berhubungan dengan masalah akhlak. Kemudian ada Sahih At-Targhib Tarhib. Nah kalau Sahih At-Targhib Tarhib sudah kita bedah setiap hari Jumat ya. Sekarang kalau nggak salah kita sudah masuk di jilid nomor 3 ya, dari 6 jilid kitab. Nah, satu jilidnya itu ada banyak ratusan hadis ya. Ini ada 6 jilid. Kemudian ada Sahihul Jami'. Ini bukunya Syekh Albani. Beliau mengeluarkan hadis-hadis yang sahih saja dan dinamakan Sahihul Jami'. Dianjurkan kata beliau untuk mengaitkan sebagian kajian dengan yang lainnya. Misalnya menafsirkan ayat yang dihafalkan dan syarah hadis dalam kajian mingguan. Jadi kalau mau ikat ilmu itu supaya dia bisa lebih efektif dan bagus adalah bagaimana ibu mengaitkan antara satu kajian dengan kajian yang lainnya. Misalnya jadwalin hari Senin kita dengar kajian ini ya, hari Selasa ini, hari Rabu ini. Atau kalau mau disederhanakan lagi dengan anak-anak, misalnya ibu fokus ke satu buku hadis yang isinya misalnya ada 20-30 hadis. Fokus saya di buku itu dulu, diulang-ulangi hadis tersebut. Termasuk juga dengan tontonan. Jadi yang harus hati-hati ini tontonan ini. Kalau tontonan mereka sudah mengarah kepada hal-hal yang lain selain daripada hal-hal yang ilmiah, maka ini berbahaya sekali karena akan bersaing dalam diri mereka yang mana yang lebih menarik bagi mereka. Makanya kita sebagai orang tua itu jangan hanya sekedar melepas anak dengan handphone tanpa kita kontrol, jangan ya. Seakan-akan yang penting anak itu tenang, itu salah. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dia tonton. Tidak apa-apa kita rewel di situ dengan tujuan supaya jangan mereka salah gitu ya. Itu penting sekali untuk digarisbawahi. Ya, jadi jangan sampai kita salah dalam masalah-masalah seperti ini. Baik, ini mungkin yang kita bahas dulu. Dia di poin tentang ilmu ini kalau tidak salah ada sekitar 12 ya. Atau lebih, maaf. Baik, ada 24 poin berhubungan dengan masalah ilmu. Ya. Tapi saya cukupkan sini 3. Dan insya Allah dalam pendidikan anak ini saya lihat cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita terus lanjutkan ya. Karena ada sekitar 24 poin tentang masalah pendidikan dan bagaimana kita membuat program dalam hidup. Bisa ibu baca buku yang sudah kita miliki ini. Dibaca sampai poin 24 silakan. Nanti pada saat kajian kita itu adalah tambahan-tambahan penjelasan dari kami dan contoh-contoh di lapangan tentunya dari pengalaman-pengalaman hidup. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.